Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan dan kemudahan dalam proses belajar dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa Ibu pimpin langsung, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu himbau kepada kalian agar menyiapkan ruangan yang rapi dan bersih agar pembelajaran kali ini menjadi nyaman dan materi yang dipelajari mudah kalian mengerti ya. Nah, meskipun pada pertemuan kali ini kita melalui pembelajaran secara daring, Ibu harapkan kalian tetap fokus dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Baik anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi terkait persamaan laju reaksi. Nah, mungkin banyak anak-anak ibu yang belum tahu bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru dikarenakan tumbukan molekul reaktan atau reaksi. Itu sebabnya laju reaksi kimia kalau kita perhatikan sangatlah beragam. Ada yang lajunya cepat dan ada juga yang lajunya lambat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan reaksi kimia. Misalnya pada gambar A, di mana gambar ini tentang pelarutan redokson ke dalam air. Nah, jika kita melarutkan redokson ke dalam air, maka akan terjadi proses pelarutan zat dan menghasilkan gelembung-gelembung gas. Nah, reaksi ini berlangsung secara cepat karena berlangsung dalam beberapa menit. Sehingga redokson itu akan larut di dalam air. Tetapi ada juga reaksi kimia yang berlangsung secara lambat. Misalnya pada gambar B, di mana gambar ini tentang perkaratan yang terjadi pada pagar besi. Nah, proses perkaratan pada pagar besi ini memerlukan waktu kira-kira 1 minggu baru terlihat pembentukan karat besi. Nah, proses perkaratan pada besi ini disebabkan oleh kelembaban udara atau uap air. Semakin banyak jumlah oksigen dan air yang kontak dengan logam, maka korosi atau perkaratan akan semakin cepat terjadi. Nah, jika dibandingkan antara gambar A dan gambar B, sudah jelas bukan bahwa gambar A merupakan reaksi kimia yang berlangsung cepat, sedangkan gambar B merupakan reaksi kimia yang berlangsung lambat. Nah, cepat atau lambat terjadinya suatu reaksi dikaji sebagai laju reaksi. Kira-kira kenapa ya laju reaksi bisa berbeda? Nah, itu akan kita bahas pada teori tumbukan nanti ya. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini ialah peserta didik mampu menjelaskan cara penentuan laju reaksi melalui contoh reaksi nyata. Oke, agar lebih jelas, di sini Ibu akan menampilkan video demonstrasi laju reaksi. Bisa kalian simak baik-baik ya. Baik, alat dan bahan pada percobaan kali ini yaitu larutan natrium tiosulfat 0,1 molar, larutan natrium tiosulfat konsentrasi 0,05 molar, larutan natrium tiosulfat konsentrasi 0,2 molar, larutan asam klorida konsentrasi 0,1 molar, larutan asam klorida konsentrasi 0,2 molar, larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,4 molar, stopwatch, pipet volumetri ukuran 25 ml, 1 buah filler, dan kertas silang yang berwarna hitam. Ini sebagai pedoman agar seberapa cepat reaksi tersebut sudah berjalan, dan kita bisa hentikan ketika tanda silang tersebut sudah hilang. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menyiapkan kertas yang sudah bertanda silang. Setelah itu, kita ambil larutan natrium tiosulfat konsentrasi 0,1 molar sebanyak 10 ml yang sudah disiapkan. Reaksikan dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 molar. Ini kita letakkan di atas kertas silang yang sudah disediakan. Selanjutnya yaitu pengambilan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 molar sebanyak 25 ml. Kita tambahkan larutan asam klorida sebanyak 25 ml dengan konsentrasi 0,2 molar.
Kita hidupkan stopwatch dan kita kocok. Amati perubahan yang terjadi di mana tanda silang itu akan berhenti, akan ditutupi, dan kita hentikan stopwatchnya. Karena sudah tertutup semua, kita hentikan stopwatch. Setelah itu, kita ambil larutan natrium tiosulfat konsentrasi 0,1 molar sebanyak 10 ml yang sudah disiapkan dan kita letakkan di atas tanda silang berwarna hitam. Lalu, kita tambahkan dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,4 molar sebanyak 25 ml menggunakan pipet volumetri. Pada percobaan yang ketiga, kita menggunakan larutan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,05 molar. Kita letakkan di atas kertas yang sudah disiapkan tanda silang X dan kita reaksikan dengan larutan asam klorida dengan konsentrasi 0,2 molar sebanyak 25 ml. Setelah tercampur semua, kita hidupkan stopwatch, kita kocok. Amati perubahan yang terjadi hingga tanda silang X tertutup oleh larutan. Karena sudah tertutup semua, kita hentikan stopwatch. Percobaan keempat, kita menggunakan larutan natrium tiosulfat dengan konsentrasi 0,2 molar. Kita letakkan di atas kertas yang sudah beri tanda silang dan kita tambahkan larutan HCl dengan konsentrasi 0,1 molar sebanyak 25 ml. Kita amati perubahan yang terjadi hingga garis silang X yang berwarna hitam tertutup oleh larutan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh. Terbentuk endapan sulfur yang berwarna hijau kekuningan. Nah, dari penayangan video demonstrasi tadi, di sini kalian bisa memperhatikan bahwa semakin besar konsentrasi larutan yang digunakan, maka laju reaksi semakin cepat. Berbanding terbalik, jika konsentrasi larutan yang digunakan itu kecil, maka laju reaksi yang terjadi semakin lambat. Nah, di dalam video demonstrasi tadi, terdapat kertas tanda silang yang digunakan sebagai pedoman agar seberapa cepat reaksi tersebut sudah berjalan. Dan kita bisa hentikan untuk pengamatan ketika tanda silang tersebut sudah selesai. Nah, pada percampuran larutan natrium tiosulfat dengan larutan asam klorida, larutan yang tadinya tidak berwarna perlahan-lahan akan berubah menjadi warna putih. Nah, di mana warna putih ini mempresentasikan hadirnya belerang. Nah, apa sih itu laju reaksi? Nah, laju reaksi ini merupakan gambaran perubahan konsentrasi reaktan atau produk reaksi dalam satuan waktu. Selain itu juga laju reaksi dapat diartikan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau laju bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu. Nah, dari penayangan video demonstrasi tadi sudah jelas bahwa reaksi yang terjadi ketika larutan natrium tiosulfat bereaksi dengan larutan asam klorida menghasilkan produk baru, yaitu larutan natrium klorida, air, gas sulfur oksida, dan padatan sulfur. Sehingga dalam contoh video tersebut mengandung makna bahwa laju reaksi itu bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu atau laju berkurangnya konsentrasi reaktan. Sehingga bisa dinyatakan dengan persamaan yang ada di dalam layar, di mana persamaannya yaitu V sama dengan positif delta konsentrasi produk per delta T atau V sama dengan negatif delta konsentrasi reaktan per delta T. Nah, seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, bahwa suatu reaksi itu dapat membentuk produk baru dikarenakan tumbukan molekul reaktan atau reaksi. Nah, teori laju reaksi ada dua. Yang pertama adalah teori tumbukan dan yang kedua adalah teori kompleks teraktifkan. Kita bahas dulu
Yang pertama yaitu teori tumbukan, di mana di dalam teori tumbukan disebutkan reaksi akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antar partikel. Nah, semakin banyak terjadi tumbukan, reaksi akan berlangsung semakin cepat. Tapi yang harus diingat, tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi. Nah, tumbukan yang menghasilkan reaksi atau yang disebut juga dengan tumbukan efektif adalah tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik atau tepat. Jadi, bisa dikatakan jika terjadi reaksi, pasti terjadi tumbukan. Tetapi, jika terjadi tumbukan, belum tentu terjadi reaksi. Nah, suatu reaksi kimia terjadi apabila terjadi interaksi antara molekul-molekul bereaksi. Namun, tidak semua tumbukan antara molekul bereaksi akan menghasilkan zat hasil reaksi. Hanya tumbukan efektif yang akan menghasilkan zat hasil reaksi. Nah, keefektifan suatu tumbukan tergantung pada posisi molekul-molekul dan energi kinetik yang dimilikinya. Baik, selanjutnya yang kedua yaitu teori kompleks teraktifkan. Nah, di dalam teori kompleks teraktifkan ada yang disebut dengan energi aktivasi atau EA. Energi aktivasi adalah energi hasil tumbukan minimal yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan reaksi. Jadi, jika energi hasil tumbukan partikel tidak mencapai atau kurang dari energi aktivasi, maka tumbukan tersebut tidak akan menghasilkan reaksi. Artinya, makin rendah energi aktivasi, maka semakin cepat reaksi berlangsung. Nah, anak-anak bisa perhatikan kurva untuk reaksi eksoterm dan reaksi endoterm yang ada di samping ibu ya anak-anak. Sebelumnya di sini ibu akan mengingatkan kembali bahwa reaksi eksoterm itu merupakan reaksi yang terjadi dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Sedangkan reaksi endoterm merupakan reaksi yang menyerap kalor atau terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, di sini ibu ingatkan kembali kepada anak-anak ibu semua bahwa entalpi itu merupakan besarnya energi yang diukur pada tekanan tetap yang dimiliki oleh suatu sistem. Nah, entalpi reaksi yaitu besarnya entalpi atau ukuran energi yang mengikuti suatu reaksi. Nah, seperti video demonstrasi yang sudah ibu tayangkan tadi, bahwa di dalam reaksi kimia ada yang berlangsung cepat dan ada juga yang berlangsung lambat. Nah, di samping itu, dalam reaksi kimia ada yang menyerap energi dan ada juga yang mengeluarkan energi. Nah, sesuai yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa pada reaksi eksoterm, entalpi atau energi reaktan lebih besar dibandingkan entalpi atau energi produk. Makanya pada reaksi eksoterm, perubahan entalpi atau delta H-nya bertanda negatif. Ingat ya anak-anak, delta H itu sama dengan hanya produk atau entalpinya produk dikurang dengan entalpinya reaktan. Lalu, jika reaktan ingin menjadi produk, berarti kan reaktan harus naik ke atas, seperti yang ada di kurva. Nah, energi untuk mencapai ke atas atau bukit ini disebut dengan energi aktivasi. Lalu, sekarang kita lanjut ke reaksi endoterm. Ingat, pada reaksi endoterm, entalpi atau energi reaktan lebih rendah dibandingkan dengan entalpi atau energi produk. Makanya pada reaksi endoterm, tanda delta H-nya atau perubahan entalpinya bernilai positif. Lalu, reaktan jika ingin menjadi produk harus mencapai puncak ini dulu ya anak-anak. Nah, maka energi aktivasi atau energi yang harus dimiliki adalah sebesar yang sudah terpampang garis merah di dalam layar ya anak-anak, kalian bisa lihat. Nah, perhatikan lagi, energi aktivasi atau reaksi eksoterm ternyata lebih rendah dibandingkan dengan energi aktivasi untuk reaksi endoterm. Jadi dapat kita simpulkan reaksi eksoterm lebih cepat dibandingkan dengan reaksi endoterm. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa laju reaksi itu dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi salah satunya. Persamaan laju reaksi pada umumnya tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksinya. Artinya, persamaan laju reaksi bisa dinyatakan setelah dilakukan eksperimen. Nah, salah satu faktor yang dapat mempercepat laju reaksi adalah konsentrasi, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Namun, seberapa cepat hal ini terjadi? Nah, menemukan order reaksi merupakan salah satu cara memperkirakan sejauh mana konsentrasi zat reaksi mempengaruhi laju reaksi tertentu. Nah, dari video demonstrasi tadi, mari kita bersama-sama menentukan persamaan laju reaksinya.
Baik, kita mulai menentukan order reaksi terhadap natrium tiosulfat. Nah, perlu diingat jika kita ingin mencari order reaksi natrium tiosulfat, berarti kita pilih data yang konsentrasi hasilnya tetap. Nah, jadi kita ambil saja pada data 1 dan 3. Kita tulis datanya terlebih dahulu ya. Kemudian tadi kan konsentrasi asam kloridanya sama, kita bisa coret, begitupun dengan K karena K ialah tetapan laju reaksi, maka tersisa hubungan antara V dengan konsentrasi natrium tiosulfat. Tapi di sini harus hati-hati karena yang diketahui di sini adalah waktunya, bukan laju reaksinya. Perlu diingat bahwa hubungan waktu dengan laju reaksi itu berbanding terbalik, jadi V sama dengan 1/T. Sehingga V1 sama dengan 1/32. Lalu kita tinggal masukkan saja data-data yang sudah diperoleh dengan perhitungan biasa menggunakan pecahan sehingga nanti diperoleh order reaksi M sebesar 1. Selanjutnya kita cari order reaksi terhadap asam klorida, berarti kita pilih data yang pada konsentrasi natrium tiosulfat yang tetap berdasarkan data percobaan yang telah diperoleh, maka data yang digunakan ialah data 2 dan 1. Sehingga kita tulis data yang sudah diperoleh, sama seperti cara pada penentuan order pada natrium tiosulfat, kita tinggal coret K dan konsentrasi natrium tiosulfatnya. Nah, jadi pada perhitungan di sini kita menggunakan LAN karena pada perhitungan di atas yaitu 1/2 sama dengan 2/1 itu tidak bisa disederhanakan. Jadi, kita menggunakan LAN di sini sehingga hasil yang diperoleh yaitu sebesar -1. Baik, selanjutnya untuk menentukan persamaan laju reaksinya. Jika order reaksinya sudah diketahui, maka untuk membuat persamaan laju reaksinya gampang ya. Sehingga kita bisa tulis R sama dengan K dikali konsentrasi reaktan pangkat orde. Sehingga pada percobaan yang tadi bisa ditulis persamaannya yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi natrium tiosulfat dikali dengan konsentrasi asam klorida. Sehingga secara umum persamaan laju reaksi yaitu R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat M dikali dengan konsentrasi B pangkat N, di mana R menyatakan laju reaksi, K menyatakan konstanta laju, konsentrasi A menyatakan konsentrasi zat A, konsentrasi B menyatakan konsentrasi zat B, M menyatakan order reaksi terhadap A, N menyatakan order reaksi terhadap B. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait materi yang kita bahas pada pertemuan pagi ini? Baik, jika nantinya ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa PC ke Ibu ya anak-anak. Baik, selanjutnya di sini Ibu akan mereview terlebih dahulu apa saja yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, laju reaksi merupakan laju pengurangan konsentrasi reaktan atau laju penambahan konsentrasi produk per satuan waktu. Kemudian, untuk menentukan persamaan laju reaksi, kita terlebih dahulu harus menentukan order reaksi dari reaktan. Nah, order reaksi ini menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi pada laju reaksi. Nah, untuk mempertajam pemahaman kalian, silahkan kalian klik link soal yang ada di samping Ibu ya anak-anak. Dan nantinya Ibu akan share link soal ke grup kelas. Silahkan baca soalnya, kerjakan dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan japri ke Ibu. Baik, Ibu kira kalian sudah paham ya? Jadi, untuk pertemuan selanjutnya, kalian bisa mempelajari terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ibu harap pertemuan selanjutnya kalian bisa mempresentasikan informasi apa yang kalian dapat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, terima kasih atas antusiasnya pembelajarannya pada pertemuan hari ini. Sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa Ibu pimpin langsung, berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Baik, sekian terima kasih. Selamat siang dan